Assalamualaikum. Salam, halo, selamat pagi. Silakan duduk. Saya tutup pintunya dulu ya. Selamat pagi, perkenalkan saya Bu Oliva yang bertugas hari ini. Dengan Mbak siapa nih? Saya Bu. Umur berapa? 22. 22. Alamatnya mana? Desa Cicerwayang, RT 2 Oke, dengan ini siapa? Mas Ibnu Idir, Oke, umurnya berapa Mas? umur 25 tahun, Oke, alamatnya? Desa Jejerwayang. Oh, sama-sama Selayang ya. Ada yang bisa saya bantu Mbak Zara? Ada keluhan apa datang ke sini? Bu, ini kita mau menikah, ingin mengetahui tentang Kesehatan reproduksi. Oh iya, ya. Dulu problemnya Mbak Zara sama Mas Ibnu mau nikah cepetan ya ini ya. Pengen merencanakan kehamilan yang sehat juga ya. Ya. Sebelumnya sudah tahu belum mendengar atau informasi tentang kesehatan reproduksi calon pengantin? Sudah Bu, dari Pak Lutfi, katanya sebelum menikah itu harus cek kesehatan terlebih dahulu. Oh iya, kalau Mas Ibnunya? Oh malah belum tahu itu Bu. Oh iya, ini saya jelaskan ya. Iya. Kesehatan reproduksi seksual calon pengantin itu meliputi ya pernikahan, hak reproduksi dan seksual, organ reproduksi perempuan dan laki-laki, ya, terus masa subur, perencanaan anak dan keluarga berencana, kehidupan seksual suami dan istri, ya, terus masalah-masalah dalam pernikahan, kesetaraan gender dalam pernikahan, ya. Saya jelaskan satu persatu ya. Pernikahan itu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia ya, yang kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Persiapan pernikahan ya, persiapan itu ya kesehatan fisik, mental, spiritual dan finansial ya. Terus hak reproduksi seksual ya. Panjenengan punya hak ya untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan seksual. Yang kedua, hak untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kebebasan reproduksi yang bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Ya. Hak untuk bebas memutuskan jumlah dan jarak kelahiran. Nah, ini ya, kelahiran anak-anak, hak untuk memperoleh informasi sekaligus sarananya. Terus hak untuk mendapatkan kepuasan dan keamanan hubungan seksual ya. Terus itu enggak organ-organ reproduksi perempuan dan laki-laki lah, ini kita jelaskan Mbak Sarah ya. Penting ya. Ini namanya vagina ya. Vagina ke saluran yang menghubungkan lingkungan luar ya, yang keluar menstruasi ya, juga keluarnya bayi itu ya, vagina ya. Terus leher rahim ya, leher itu yang menghubungkan antara rahim dengan vagina ya. Terus saluran telur. Nah, ini saluran telur itu untuk pertemuan antara sperma dan sel telur ya, terjadi pembuahan di sini ya. Terus indung telur ini yang menghasilkan telur ya. Nah, terjadinya pembuahan atau itu ya, apa bayi itu di sini ya, berarti ya pertemuannya sel telur dengan sperma ya. Paham ya? Nah, ini reproduksi laki-laki ya, Mas Ibnu ya. Ini namanya penis ya, sebagai saluran dan keluarnya sperma. Nah, terus ini buah zakar, Niki buah zakar, ini kantong zakar yang warnanya coklat, Nah, niku untuk menjaga, ini kalau kantongnya untuk menjaga suhu buah zakarnya, ada buah zakarnya itu untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron, Terus epididymis, dan ini salurannya, saluran epididymis itu tempat penyeluruhan sperma sementara, paham ya? Nah, ini reproduksi. Terus masa subur ya Mbak ya, pencernaan anak dan KB ya. Masa subur itu
seorang wanita tuh rata-rata hari ke-10 sampai hari ke-17 setelah hari pertama menstruasi terakhir ya. Itu kalau itu siklusnya itu 28 hari ya. Siklusnya sebulan lah ibaratnya 28 hari itu kalau teratur ya. Terus perencanaan kehamilan mempunyai anak melakukan pemeriksaan kesehatan prakonsepsi mengonsumsi vitamin ya. Menghentikan kebiasaan yang tidak sehat nopo begadang ya. Kalau laki-lakinya merokok ya. Mendiskusikan kesiapan fisik, psikis dan finansial keluarga ya. Berarti kan sudah siap semuanya, jadi harus ada kerja tetap ya Mas Ibnu ya. Terus keluarga berencana ya, menggunakan alat kontrasepsi sebagai penunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan, dan menghentikan atau mencegah kehamilan dengan tujuan kesejahteraan ibu dan keluarga. Ya berarti kan ingin anak dua ya, berarti kan harus KB ya. Terus jarak anak ya berarti jenengan harus KB juga ya. Terus kehidupan seksual suami istri ya niki ya. Kehidupan seksual yang aman ya, itu yang perlu diperhatikan kualitas dalam berhubungan ya, sama-sama mendapatkan kepuasan, saling berinisiatif ya, rutin berhubungan namun tidak terlalu sering ya, dengan memperhatikan norma dan etika dalam berhubungan ya. Terus masalah-masalah pernikahan dan cara mengatasinya yaitu ya, perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, masalah keuangan ya biasanya ya, kurangnya kepercayaan atau rasa hormat pada pasangan, perbedaan pola asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan biasanya ada yang masalah belum memiliki anak itu ya, masalah keluarga ya, masalah rumah tangga. Terus ada yang intervensi mertua ya, biasanya di niku ya, berarti disetir sama mertua ya, misalnya. Terus komunikasi ya. Terus tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga ya, kesetaraan gender dalam cinta kasih, kebersamaan suami istri dalam menemukan semua suasana penuh cinta kasih ya, menggalang kerjasama yang baik dilandasi rasa saling mengasihi, menghormati dan saling membutuhkan ya. Terus kesetaraan gender dalam lingkungan kebersamaan suami istri dalam melindungi anak-anaknya, baik anak laki maupun anak perempuan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan biologi dan perkembangan psikososialnya ya. Terus bentuk kesetaraan gender dalam keagamaan, kebersamaan suami istri dalam mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai-nilai keagamaan dengan penuh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Terus kesetaraan gender dalam sosial ya, memberikan kesempatan kepada pasangan atau seluruh keluarga untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan ya. Saya ada yang mau ditanyakan Mbak Sarah, Mas Ibnu? Belum ya. Intinya itu kalau kesehatan reproduksi seksual dan calon pengantin itu ya, itu suami istri harus saling mendukung. Perencanaan kehamilan, KB, pengasuhan dan pendidikan anak adalah keputusan dan tanggung jawab bersama ya. Demikian penjelasan dari Bu Hol ya. Apabila panjenengan ingin berkunjung lagi untuk berkonsultasi lagi, silakan ya, diatur jadwalnya ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.